Shalom, selamat malam. Gereja Pacar memilih tema untuk dibagikan malam ini, yaitu ibadah yang sejati. Terambil dari surat Roma pasal 12, ayat pertama dan ayat yang kedua. Saya bacakan Roma pasal 12, ayat pertama, ayat kedua. Paulus menuliskan begini, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Ini ayat yang dipilih untuk menghantar kita merenungkan tema ibadah yang sejati. Jemaat sekalian, ketika saya memikirkan tema ini, ada semacam tergelitik pikiran begitu ya, kalau kita mau bicara ibadah yang sejati, barangkali memang ada pemahaman yang agak kabur barangkali ya tentang ibadah yang selama ini sedang kita jalani bersama. Kabur karena memang kita nggak pernah mendefinisikan ibadah itu sebetulnya apa sih. Kita bilang kalau hari Rabu ini ibadah doa. Kalau hari Minggu itu ada ibadah KU1, ada ibadah KU2 ya. Dan secara umum, saudara-saudara, pemahaman berdasarkan fenomena, itu kita bisa katakan ibadah itu bisa dijelaskan dengan beberapa kalimat. Ibadah adalah kegiatan yang dilakukan bersama dalam konteks kepercayaan yang dianut, dilakukan di lokasi tertentu dengan cara-cara yang diatur dan disepakati bersama, dan yang ditujukan kepada yang dipercaya sebagai oknum ilahi. Sekali lagi ya, ibadah adalah kegiatan yang dilakukan bersama dalam konteks kepercayaan yang dianut, dilakukan di lokasi tertentu dengan cara-cara yang diatur dan disepakati bersama, dan yang ditujukan kepada yang dipercayai sebagai oknum ilahi. Jadi setiap agama sebetulnya melakukan hal-hal ini kan. Ada orang-orang kumpul di satu tempat sesuai dengan kepercayaan yang dianut masing-masing. Kalau orang Islam ya pergi ke masjid. Kalau orang Kristen ya pergi ke gereja. Kalau orang Buddha ya pergi ke kelenteng, ke vihara. Sesuai dengan kepercayaan yang dianut masing-masing, mereka berkumpul di lokasi tertentu. Dan dikerjakan dengan cara-cara yang diatur bersama-sama. Kalau kita itu istilahnya ada liturginya kan gitu. Ada tata caranya. Dan ibadah itu katanya ditujukan kepada yang dipercaya sebagai oknum ilahi. Nah sebetulnya ini ada cerita cukup panjang, saya skip tentang asal-usul kepercayaan yang dipelajari lewat antropologi, tapi saya mau langsung mempertanyakan begini, apakah ibadah Kristen itu sama dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kepercayaan yang lain? Karena kita punya semua unsur-unsur yang sama itu. Kita juga sama-sama kumpul di sini. Kita juga kumpul di dalam konteks kepercayaan Kristen. Kita kumpul sesuai dengan tata cara kita di lokasi sini. Dan kita berkumpul untuk menunjukkan ibadah kita kepada oknum yang kita anggap ini adalah Allah, Tuhan kita. Apakah kita sama dengan yang dilakukan oleh kelompok agama lain? Saya percaya seharusnya kita menjawab tidak.
Tentu tidak sama. Dan seharusnya tidak sama. Memang ada unsur-unsur yang sama, tetapi juga ada yang secara esensi itu sama sekali berbeda. Nah, saudara, kalau kita mau bicara ibadah versi Kristen, versi Alkitab, saya mau mengajak kita kembali meninjau satu peristiwa di dalam catatan Perjanjian Lama. Ketika Allah mengutus Musa untuk berbicara kepada Firaun, supaya Firaun mengizinkan orang-orang Israel pergi dari Mesir, alasannya apa? Tuhan bilang, kasih tahu kepada Firaun, Keluaran pasal 5 ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Kemudian di dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-16, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Di dalam pasal yang ke-8 ayat yang pertama, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Lalu di dalam pasal 8 ayat 20, pasal 9 ayat yang pertama, pasal 9 ayat yang ke-13, pasal yang ke-10 ayat yang ketiga, saudara coba nanti cek di Keluaran itu ayat-ayat yang seperti itu, muncul kalimat biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Pertanyaannya, kapan atau di mana di dalam Alkitab pernah dicatat orang-orang Israel beribadah kepada Yahweh di padang gurun? Di mana ada Alkitab mencatat itu? Tidak ada. Alkitab tidak pernah mencatat itu. Maka pertanyaannya adalah, apakah Musa itu berbohong kepada Firaun? Pakai alasan-alasan yang rohani. Izinkanlah kami pergi supaya kami beribadah kepada Allah kami. Alasannya untuk ibadah. Ya kalau untuk ibadah di mana-mana bilang ini hak asasi manusia. Supaya gampang diberi izin. Akhirnya nggak balik lagi ke Mesir. Apakah Allah memerintahkan supaya Musa berbohong kepada kepada Firaun? Atau kita tanya to the point dah. Apakah Allah berdusta? Allah bilang, katakan kepada Firaun alasannya adalah supaya umatku beribadah kepadaku di padang gurun. Kenyataannya mereka nggak pernah dicatat beribadah. Bukan cuma Musa yang bohong, apakah Allah bohong? Allah berdusta? Tentu tidak begitu. Kenapa kalau begitu Allah memakai alasan ini? Saya pribadi percaya justru ini adalah satu saat di mana Allah, Yahweh, sedang mengajarkan satu konsep ibadah yang baru kepada umatnya. Allah tidak sedang berdosa, tidak. Allah justru sedang mengajarkan kepada orang Israel pada zaman itu, dan juga kepada setiap orang yang membaca kisah Keluaran, supaya kita belajar tentang esensi ibadah yang sesungguhnya. Saudara-saudara, di Mesir, setiap hari orang Israel itu melihat bagaimana orang-orang Mesir itu beribadah. Orang Mesir itu menyembah banyak dewa. 10 tulah itu menunjukkan Yahweh, Allah menunjukkan supremasinya, kuasa otoritasnya di atas dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Mesir. Mereka punya banyak sekali dewa-dewi. Mereka punya cara ibadah yang nggak terbayangkan. Mereka lakukan itu begitu rutin, begitu sering mereka melakukan, dan orang Israel lihat itu. Tapi sekarang mereka mau diajar satu esensi ibadah yang sejati. Bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar melakukan
satu aktivitas tertentu. Saya singgung sedikit, saudara-saudara, antropologi menunjukkan bahwa kepercayaan yang paling awal muncul itu adalah di dalam kelompok-kelompok masyarakat yang masih kecil kelompoknya. Itu disebut sebagai kepercayaan masyarakat folk religion. Kepercayaan kelompok-kelompok masyarakat. Itu munculnya dari mana? Muncul karena kesadaran manusia ini lemah. Di desa ada seorang yang besar, kuat, suka membantu orang lain. Tiba-tiba beberapa hari nggak muncul, dan tahu-tahu muncul beritanya dia mati. Orang muda yang kuat, yang begitu gagah, tiba-tiba mati. Ladang yang sudah siap mau dipanen, sudah kuning, sebentar lagi, minggu depan sudah rencananya mau dipanen. Tapi tiba-tiba satu malam tertiup angin dan habis semua. Nah, itu membuat manusia itu sadar bahwa kita ini rapuh, kita ini terbatas. Kalau gitu kita butuh sandaran. Apa itu sandarannya? Nggak tahu, tapi kita butuh sesuatu untuk kita sandarkan. Apa itu? Kita harapkan yang kita sandarkan itu adalah yang lebih besar, lebih kuasa daripada bencana alam ini. Nah, lewat pengalaman mistis, akhirnya mereka itu merumuskan. Mereka ketemu dengan oknum ini. Kalau yang tinggal di pesisir, di mana itu oknum ilahi yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka sedang cari? Ya di laut. Kalau yang tinggal di kaki gunung, di mana itu oknum itu? Ya di atas, di gunung, di tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral, keramat, entah itu di gua, entah itu di batu besar, entah itu di pohon besar. Dan mereka datang coba ke sana untuk mengadakan kontak dengan oknum ini. Dan caranya adalah mereka ada yang bawa kopi, ada yang bawa rokok, ada yang bawa pisang goreng, ada yang bawa apa, bawa gitu ya. Ayo kita bawa, jangan bawa golok, jangan bawa kapak, nanti marah dia ya. Kita bawa ini supaya senang gitu loh. Jadi dari cara yang paling simple, paling primitif seperti itulah, kemudian manusia itu berusaha untuk mencoba mengadakan kontak dengan oknum ilahi yang mereka percaya. Dan nanti kemudian berkembang di dalam proses waktu yang panjang menjadi agama-agama seperti yang ada sekarang. Di Mesir orang-orang Israel melihat mereka menyembah dewa-dewinya dengan cara seperti itu. Tapi sekarang Allah mau mengajarkan kepada mereka esensi ibadah yang sejati. Yang pertama, ibadah yang sejati itu dimulai oleh karya penebusan Allah atas umat pilihannya ini. Dimulai dengan karya penebusan Allah atas umat pilihannya. Bukan mereka yang keluar sendiri, tapi Allah sendiri yang menebus mereka keluar dari Mesir. Ditebus keluar untuk hidup di dalam satu relasi anugerah dengan Allah. Allah suruh Musa bawa mereka keluar dari Mesir. Ada jumlahnya lebih dari 2 juta waktu itu kira-kira orang-orang itu. Bagaimana mereka makan? Bagaimana mereka minum? Bagaimana pakaian mereka? Tuhan bilang, itu tanggung jawab aku. Aku yang akan menjamin, aku yang akan bertanggung jawab untuk memelihara orang-orang ini. Yang perlu kalian kerjakan hanya satu. Berserah total, bergantung total kepadaku. Taati aku, setia kepadaku. Begitu ya. Jadi dari Allah ada satu action, dia menebus umatnya keluar, dibebaskan dari satu ikatan tertentu perbudakan di Mesir, menjadi satu umat yang baru. Sekarang umat baru ini akan dipelihara oleh dia sendiri. Dari pihak ini, mereka dituntut untuk hidup di dalam satu relasi anugerah ini. Untuk selalu bersandar kepada dia. Percaya total kepada Tuhan. Tidak usah ragu, Tuhan akan pelihara mereka. Yang penting kamu taat, kamu setia kepada Tuhan.
Saudara-saudara, kalau kita percaya perintah Allah untuk membawa mereka keluar adalah tujuannya untuk ibadah, maka kita belajar esensi ibadah itu ada di dalam relasi yang seperti itu. Roma pasal 12 yang kita baca tadi, itu menjabarkan hal yang persis sama. Roma pasal 1 sampai pasal 11, itu bicara tentang aspek-aspek doktrinal. Ini adalah salah satu kitab yang paling sistematis di dalam perjanjian baru tentang mulai dari doktrin tentang keberdosaan ya. 3 pasal pertama itu bicara tentang dosa universal. Pasal yang keempat itu bicara iman sebagai sarana, sebagai kendaraan untuk manusia keluar daripada ikatan dosa ini. Dengan iman mereka akan dibenarkan dengan contoh Abraham. Dan iman melahirkan pembenaran. Lalu di pasal 6 itu bicara tentang kuasa dosa yang sudah dikalahkan. Tapi pasal 7 Paulus bilang, meskipun kuasa dosa sudah dikalahkan, tapi kita masih hidup di dalam kedagingan. Itu ada satu pergumulan antara kelemahan daging dengan kerohanian kita. Paulus bilang, aku tidak, ada hal-hal tertentu yang aku tahu salah, aku nggak mau, tapi aku tetap kerjakan itu. Ada hal-hal yang aku tahu benar, aku harus kerjakan, aku nggak mampu kerjakan. Lalu bagaimana? Hiduplah di dalam roh, hiduplah oleh roh, pasal 8. Dan yang menakjubkan, bagian akhir pasal 8 sampai pasal 11, di situ dimunculkan satu konsep tentang anugerah pemilihan Allah. Atas gereja, atas kita semua, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihi. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di situ muncul, saudara-saudara, salah satu ayat paling penting di dalam doktrin predestinasi. Tapi kemudian dijabarkan status Israel, pasal 9 sampai pasal 11. Bagaimana keselamatan Israel dibandingkan dengan keselamatan gereja. Apa yang nanti akan Israel alami dan sebagainya. Itu dijabarkan di dalam pasal-pasal itu. Dan ditutup oleh Paulus dengan mengatakan, alangkah luar biasa, alangkah hebatnya, alangkah tidak terselaminya hikmat Allah itu. Dan dia kembalikan doksologi bagi kemuliaan Allah. Karena itu, di pasal yang ke-12, Paulus bilang, karena itu, karena engkau sudah mengalami karya anugerah yang seperti itu, maka menyerahkan hidupmu di atas altar, menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup di dalam relasi anugerah dengan Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bahkan kata ibadah yang di tempat ini, saudara-saudara, itu adalah akar kata dari liturgi. Kata yang dipakai oleh Paulus di sini adalah latreia, itu ada sarjana yang menjelaskan ini adalah akar kata dari liturgi. Jadi Paulus mau bilang liturgi ibadah Kristen yang sesungguhnya adalah orang-orang yang betul-betul sadar saya ini sudah ditebus oleh karya salib. Saya ini dipilih dari sekian banyak orang berdosa untuk menjadi anaknya, untuk mengalami anugerah yang begitu besar. Saya nggak ngerti bagaimana ini bisa terjadi. Saudara dan saya, tidak ada satu orang yang lahir Kristen. Kita ini keturunan orang dari timur. Kita nggak pernah berpikir mau percaya berita Injil. Ini adalah ajaran yang ciao. Ini adalah ajaran orang-orang bule. Bukan agama kita. Kita punya agama sendiri. Tetapi karena pemilihan Tuhan, kita sekarang sudah dipanggil untuk menjadi anak-anaknya Dia. Dan kalau ada orang yang mengerti itu, Paulus bilang karena itu persembahkan hidupmu. Ini bukan Tuhan yang bisa kerjakan. Ini harus keluar dari dirimu sendiri.
baru ada nilainya. Kita yang sadar anugerah, lalu kita menyerahkan hidup kita ke dalam ikatan anugerah itu. Kita hidup di dalam anugerah, ikatan anugerah dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Itu Paulus bilang itu adalah liturgimu yang sejati. Liturgi ibadah itu cuma disusun supaya kita itu beribadah dengan tata cara yang baik, ya. Kalau nggak ada liturginya, nanti yang mimpin siapa seenaknya, kan kacau begitu ya. Pak Eben barangkali satu kali nggak tahu ada ide baru gitu ya, begitu naik mimbar pimpin jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri ya, kita nyanyi doksologi gitu ya. Di awal ibadah, terus atau begitu nyanyi doksologi turun, yuk mari kita persembahan gitu. Kan kacau begitu. Jadi liturgi itu disusun supaya ibadah itu ditoto dengan sedemikian rupa oleh Ibu Esther tentunya, dan jemaat bisa mengikutinya dengan bukan saja nyaman tapi juga enak gitu loh. Step by step digiring terus diantar dari pembukaan sampai penutup. Tapi Paulus bilang, liturgi yang sesungguhnya bukan itu. Tapi adalah hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana? Serahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Serahkan dirimu. Nah, saudara, ini kalau diomongin mungkin nggak terlalu ruwet, tapi kalau dikerjainnya sangat sulit. Sangat sulit karena ini adalah persembahan hidup. Kalau kita dipotong, lalu ditaruh di atas altar, aman. Aman, kita nggak kemana-mana, udah di sana. Tapi ini masalahnya persembahan hidup. Coba sekarang jujur ya. Jujur jawab kepada diri sendiri. Berapa kali saudara pernah secara sadar mengetahui aku sudah tidak ada di atas mimbar itu. Kita pernah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, saya taruh diri saya di atas mesbah, di atas altar ini. Tapi tahu-tahu kita sudah glosor dari sana. Kita sudah turun glosor dari sana. Sekarang ini nggak tahu di mana. Saudara pernah evaluasi diri sendiri dan menemukan aku sudah tidak ada di situ? Pernah? Saya sering. Kita ini persembahan yang hidup. Berisiko. Kita bisa anytime saja. Waktu kita lengah, kita itu sudah glosor dari mimbar, dari altar itu. Dari tempat kita mempersembahkan diri itu. Udah gelinding gak tahu kemana. Kita bisa gelinding jauh. Tapi Paulus mau katakan, penyerahan diri, mengikatkan diri dengan anugerah Allah itu, hidup di dalam relasi anugerah, itu adalah konsekuensi yang logis. Kalimat ini di dalam Alkitab bahasa Inggris, itu disebut reasonable worship. Kalau di dalam bahasa Mandarinnya dikatakan, li so tang ran de. Itu memang sudah seharusnya begitu. Konsekuensi logis daripada penembusan Tuhan dengan harga yang semahal itu, seharusnya kita ini memang hidup di dalam relasi itu. Tapi karena ini adalah persembahan yang hidup, maka berisiko. Kita harus selalu mawas diri, sering-sering introspeksi diri, sering-sering tanya diri sendiri, saya ada di mana sekarang? Saudara-saudara, ibadah gereja modern hari ini diadakan semakin hari semakin gegap gempita, tapi juga menuai kritik yang semakin hari semakin tajam. Yang pernah saya baca kritikan terhadap gereja hari ini adalah
bahwa gereja itu sekarang udah jadi bisnis hiburan. Ibadah itu sebagai spiritual entertainment, hiburan rohani yang dikemas dengan panggung yang gemerlapan, dengan permainan lampu-lampu. Lalu ada tim pemimpin ibadah yang sangat profesional. Ada seorang song leader lalu di backup dengan 10 orang nyanyi, mungkin tergantung kalau panggungnya lebih besar, makanya orangnya mungkin bisa lebih banyak dari itu. Dikerjakan dengan begitu profesional, dengan sound system mungkin miliaran harganya mungkin. Sound system itu penting sekali, harus pakai yang paling baik. Dan harus dioperasikan oleh operator yang betul-betul profesional. Jangan kayak Gloria gitu ya, kadang-kadang gitu. No, itu tidak boleh terjadi. Semua harus dilakukan dengan profesional, dengan baik. Di belakang ada videotron yang besar sekali begitu. Lalu ada PowerPoint yang luar biasa. Saudara, ada orang bikin PowerPoint itu betul-betul mengagumkan. Saya sampai minder, nggak berani bikin PowerPoint. Lalu ditambah lagi dengan kepintaran mengolah bahasa khotbah. Dan disampaikan dengan fasih. Ini semua dikemas saudara-saudara, lalu untuk disajikan sebagai satu spiritual entertainment. Ini kritikan. Pedes memang. Tapi apa mau dikata, memang kenyataannya seperti itu. Seolah-olah kita ini sedang berlomba-lomba dengan apa yang disajikan oleh dunia. Kalau dunia menyajikan acara-acara yang menarik dengan cara-cara yang begitu, lalu kita mau coba-coba untuk lakukan hal yang sama. Tapi Paulus bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Do not conform yourself to this world. Jangan engkau mempersamakan dirimu dengan dunia ini. Enggak dipaksa, tapi kita sendiri yang mempersamakan diri dengan dunia. Kita ini sudah beda dengan dunia, tapi kemudian kita itu dengan sengaja mau menyamakan diri dengan dunia. Paulus bilang jangan meniru atau menyamakan dirimu dengan dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Bahasa Inggrisnya be transformed by the renewing of your mind. Be transformed, itu kata transform itu adalah kata metamorfosa. Kata yang dipakai untuk melukiskan seekor ulat, lalu dia makan-makan daun, kemudian dia membentuk kepompong, dia bungkus dirinya di dalam satu kepompong. Setelah sekian hari kemudian, dia keluar dari kepompong itu dalam bentuk kupu-kupu. Itu metamorfosa yang kita kenal. Paulus bilang, kamu harus mengalami hal yang seperti itu. Pikiranmu itu ada terobosan, ada breakthrough. Karena pembaruan akal budimu itu loh. Supaya kamu itu ngerti apa sih sebetulnya yang Allah berkenan atas hidupku dan atas ibadahku. Supaya kita hidup dan kita beribadah secara hidup dan kita beribadah secara apa yang berkenan kepada Dia. Kalau begitu saudara-saudara, tantangan serius bagi gereja hari ini menurut saya adalah bagaimana kita membangun kembali relasi anugerah baik secara pribadi, kemudian kita tuangkan secara komunal
di dalam ibadah yang resmi. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang pilihan, itu membangun satu hubungan kasih, ikatan kasih dengan penebus kita. Kita betul-betul hidup di dalam relasi itu, dalam penuh penyerahan, dalam penuh ketergantungan, lewat ketaatan, lewat kesetiaan kita. Paulus bilang itu adalah liturgimu yang sejati. Setiap kita secara individu, kita harus evaluasi dan membangun kembali relasi itu. Kalau relasi kita dengan Tuhan itu sudah menjadi hambar barangkali, sudah menjadi terlalu rutin, menjadi biasa-biasa saja kali. Dan kemudian mungkin kita perlu melakukan penyegaran di dalam tata cara ibadah tanpa meniru pola-pola dunia, sehingga kita tidak kehilangan esensinya. Saya sering jajan, ya karena sekarang kita bisa gampang ya, di rumah itu kita bisa lihat. Saya sering jajan ke gereja-gereja tertentu. Dan saya menemukan ada satu fenomena yang bagi saya ini cukup menakutkan. Kalau dulu altar gereja itu dianggap begitu sakralnya, begitu megah, begitu agungnya. Sampai desain khusus mimbar itu didesain begitu megahnya. Di gereja tertentu mimbar itu ditaruh di tempat yang tinggi. Supaya ketika uskup atau siapa gitu ya, yang khotbah di situ, dia berdiri di tempat yang tinggi, kelihatan sekali dia agung begitu dengan jubahnya gitu. Hari ini sudah tidak ada lagi. Hari ini di atas panggung sudah tidak ada mimbar. Yang ada pun satu meja stand mimbar sederhana sekali, cuma buat taruh laptop atau taruh tab atau taruh apa begitu ya. Itu mimbar yang mega yang agung itu sudah nggak nampak lagi. Bahkan salib pun kadang-kadang sudah tidak kelihatan lagi. Saya tidak tahu apakah kita itu perlu sampai sejauh itu ya. Ya karena memang sekarang trennya seperti itu. Saudara, sekarang lagi muncul satu tren. Di Adijasa itu, malam penghiburan, itu ada tarian. Ada perempuan yang nari. Bukan dilakukan oleh orang-orang Kristen, bukan. Pertanyaannya adalah, kalau ini nanti menjadi semakin populer, semakin sering orang melakukan itu, apakah kita juga akan ikut begitu? Ya, pemimpin gereja yang harus punya ketegasan sikap. Memang kita perlu modernisasi, tapi jangan sampai menjual esensi. Jangan kita keasikan bergegap gempita di dalam penyajian panggung yang megah, lalu kita lupa esensi kita dengan Tuhan, hubungan relasi dengan Tuhan itu. Paulus bilang, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, karena kita memang tidak sama dengan dunia. Mari kita bangun ibadah yang sehat, yang membawa kita terus diberkati oleh Tuhan, yang menjadi berkat juga bagi orang-orang lain ya. Tuhan berkati.